di Prodi Teknik Informatika nanti bisa langsung minta ke Ibu Agustina. Kalau misalnya Bapak Ibu ada dosen teknologi informasi, bisa langsung minta ke saya seperti itu. Jadi nanti bisa saya buatkan surat rekomendasi, nanti tanda tangan dari Ketua STMIK bisa saya mintakan seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih buat dosen-dosen kita yang sudah mendaftar, ya. Ada Pak Jijon yang sudah mendaftar dosen pembimbing lapangan. Saya berharap kegiatan MBKM dosen pembimbing lapangan seperti itu. Nah, baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan coba ya, sudah bisa. Bentar ya. Di sini saya akan coba sebenarnya dokumen apa sih yang dibutuhkan dalam sebelum kita daftar ke halaman website dari MBKM. Nah, jadi ada beberapa dokumen yang memang harus kita siapkan ya Bapak Ibu dalam mendaftar MBKM dosen pembimbing lapangan dari program MBKM itu sendiri. Sebentar. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah ya, bentar. Nah, di sini terdapat surat rekomendasi perguruan tinggi, ya. Di sini terdapat surat rekomendasi perguruan tinggi. Ini nanti bisa Bapak Ibu minta, ya, Bapak minta ke Kaprodinya. Nanti Kaprodinya yang akan meminta tantangan ke Ketua STMIK. Jadi nanti ini kop surat kita yang menggunakan, ya. Jadi nanti surat rekomendasi juga kita mengeluarkan. Jadi diusahakan itu jangan langsung ke Menilung, tetapi kalau bisa langsung jumpai prodi masing-masing. Kalau misalnya Bapak Ibu adalah dosen teknologi informasi, langsung minta ke saya, nanti akan saya printkan surat rekomendasinya seperti itu. Nah, begitu juga dengan dosen-dosen yang lainnya, Bapak Ibu dosen yang lainnya itu bisa meminta surat rekomendasi ke ketua program studi masing-masing, seperti itu. Jadi dokumen inilah Bapak Ibu yang harus di-upload di website MBKM sebagai DPL, dosen pembimbing lapangan, seperti itu. Nah, jadi setelah itu ada juga yang namanya surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi, seperti itu. Jadi ada 2 surat sebenarnya yang memang harus Bapak Ibu siapkan dalam nanti mengupload dokumen untuk menjadi dosen DPL itu sendiri, seperti itu. Nah, ini dokumen selanjutnya, ada dokumen yang mana, sorry, ini, saya Bapak Ibu, tadi ada, oke, sama-sama surat rekomendasi, hanya surat rekomendasi perguruan tinggi saja, seperti itu. Jadi nanti untuk mendaftarnya, ya, untuk mendaftarnya, Bapak Ibu bisa langsung masuk ke website MBKM itu sendiri. Nah, ini website MBKM. Ya, Ibu bisa masuk ke website MBKM itu sendiri. kampusmerdeka.kemendikbud.go.id. Nah, dari sini Bapak Ibu masuk, terus Bapak Ibu langsung coba masuk, ya, coba masuk. Nah, akan nampil seperti ini. Pada saat sudah nampil seperti ini, nanti kan kalau Bapak Ibu sudah memiliki akun, itu lebih mudah, tinggal dimasukkan saja, nanti langsung muncul, langsung bisa login. Kalau misalnya Bapak Ibu belum melakukan registrasi, bisa melalui daftar. Jadi pada saat diklik daftar, Bapak Ibu pilih peranan Bapak Ibu apa, seperti itu. Misalnya dosen, masuklah sebagai dosen, baru selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini nanti akan disuruh Bapak Ibu untuk mengisi nama, tempat tanggal lahir, email, baru nanti daftarkan. Nanti akan dikirimkan password, ya, akan dikirimkan password dari agar bisa login ke
website MBKM itu sendiri. Ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu, mungkin ada Bapak Ibu yang belum mendaftar dan masih bingung cara mendaftarnya, mungkin bisa ditanyakan. Jadi biar bisa kita apa ada yang terkendala dalam mendaftar seperti itu Bapak Ibu? Kita kan ada syarat apa? Kalau misalnya ada kendala, biasanya tadi kan sudah saya beritahu bagaimana cara mendaftarnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah Bapak Ibu inputkan, nanti akan ada balasan email dari MBKM sendiri. Nah, isinya seperti ini. Yang mana nanti ada aktivasi akun MBKM beserta dengan passwordnya. Ini email yang didaftarkan beserta dengan passwordnya. Nah, setelah itu, lalu Bapak Ibu coba lakukan login. Nah, loginnya seperti ini. Jadi tadi tinggal masukkanlah email yang tadi. Terus masukkanlah password yang dikirim oleh mereka. Ini sebenarnya untuk menunggu password ini tidak lama, sebentar. Asalkan sudah daftar langsung dapat balasan dari pihak MBKM-nya. Langsung masuk. Oke, masuklah seperti ini. Lalu nanti dilakukanlah registrasi dosen. Jadi nanti masuklah kemari registrasi dosen, diklik adalah registrasi dosen, lalu nanti pilihlah yang ada namanya mengajar di sekolah. Nah, setelah itu baru dikliklah ini Bapak Ibu, kampus mengajar angkatan 4 tahun 2022. Nah, lalu Bapak Ibu isilah data-data yang dibutuhkan. Seperti ini tadi, unggahlah file-file yang ini fakta integritas, terus sama surat rekomendasi itu diupload di sini. Lalu setelah itu dikirim. Nah, itu saja sebenarnya Bapak Ibu untuk teknis-teknis cara menjadi dosen pembimbing lapangan MBKM. Nah, sampai di sini ada yang ingin tanyakan, saya kembalikan kepada Ibu Sina. Kita bisa buka tanya jawab. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih kepada Pak Dr. Hasanul Fahmi yang telah menyampaikan mungkin kurang lebih mengenai teknis mendaftarnya untuk dosen pembimbing lapangan kampus mengajar. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Dari Bu Yulia mungkin atau dari Bu Nora. Ada pertanyaan Bu? Atau dari Ibu Anita, ada pertanyaan Bu Anita? Atau dari Bu Wira, Bu Peti, dari Pak Adli? Baik, mungkin belum ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen kita. Kita lanjut saja ke materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Roy Fandri Siahaan. Kepada Pak Roy Fandri, kami persilakan Pak untuk melanjutkan materi mengenai dosen pembimbing lapangan kampus mengajar angkatan keempat untuk tahun 2022. Kepada Pak Roy kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bu Agustina. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Mohon izin kepada Ketua STMIK dan Wakil untuk memaparkan sedikit apa sih menjadi tugas daripada dosen pembimbing lapangan ini di dalam program MBKM. Bapak Ibu, saya bukan mengajari dan saya juga mencari informasinya mengenai DPL ini, dan ternyata saya menemukan panduan di dalam pelaksanaan DPL, tetapi masih untuk yang angkatan ketiga. Tapi menurut saya tidak jauh berbeda nanti implementasinya
Tidak jauh berbeda implementasinya di dalam pelaksanaan untuk sesi yang keempat ini. Di sini saya menemukan, saya share screen saja, nanti mungkin materinya akan saya bagikan saja di di chat ini, biar sama-sama kita Bapak Ibu untuk mempelajarinya. Sebentar, saya akan membagikannya. Itu ada saya kirimkan Bapak Ibu buku pedoman untuk sebagai dosen pembimbing lapangan yang saya kirimkan di kolom chat. Ini masih proses sending. Kapasitasnya kurang lebih sekitar hanya 2 mega saja. Di sini saya coba share screen isi daripada materi atau panduan di dalam MBKM di dalam pelaksanaan, ya, dalam pelaksanaan dosen pembimbing lapangan untuk dosen. Ada kurang lebih sekitar 45 halaman. Nanti Bapak Ibu sama-sama, kalau saya lihat sih dari panduannya yang ada di website, langsung kita masuk ke websitenya yang disampaikan oleh Pak Hasanul tadi, bahwa dosen pembimbing lapangan itu tugasnya hanya 4 kali, minimal 2 kali. Yang pertama itu adalah mendampingi nanti mahasiswa. Yang pertama mendampingi mahasiswa untuk berketemu dengan dinas pendidikan, ya, yaitu untuk sosialisasi atau untuk memperkenalkan diri. Yang kedua, pada saat pelaksanaan kegiatan itu memantau atau mengevaluasi pelaksanaan daripada kampus mengajar mahasiswa. Dan yang terakhir itu adalah memberikan laporan secara intensif kepada tim kampus Merdeka. Di panduan itu sudah dijelaskan Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak memberikan slide-nya karena saya kira tadi saya mungkin miskomunikasi dengan Prodi, saya mempersiapkan materi untuk mahasiswa yang sesi yang kedua. Seperti itu. Jadi kebetulan saya men-share-kan hanya informasi tentang DPL saja. Mungkin itu saja Bu, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Masing-masing kita membaca atau memahami yang sudah saya coba tadi kirimkan di dalam kolom chat. Mungkin demikian saja Bu Agustina, terima kasih. Mungkin ada nanti sesi diskusi yang kita bisa bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Roy Fandri Siahaan MKOM. Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi diskusi dengan Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya Bapak Ibu, mungkin dari Pak Adli, ada yang mau bertanya Pak Adli, Bu Wira, atau Pak Amran? Ayo Pak Adli. Ini ragu-ragu nih. Pak Adli bertanya loh, udah hilang Pak Adlinya. Baik, sambil mungkin menunggu Pak Adli muncul kembali, mungkin ada yang ingin ditambahkan oleh Pak Frikles. Kami persilakan kepada Pak Frikles untuk menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Roy dan Pak Fahmi. Kepada Pak Frikles kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih buat Ibu Agustina dan selamat sore buat Bapak Ibu sekalian. Izin menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Bapak Prodi tadi. Mohon izin untuk share screen. Nah, jadi
di sini Bapak Ibu pada sosialisasi kita pada kali ini sesuai dengan pengumuman yang sudah disebarkan bahwasanya pada saat ini yang lagi panas-panasnya itu kita dengar bersama atau sudah kita ketahui yang namanya adalah Kampus Merdeka. Ya, nah jadi tujuan kita untuk sosialisasi hari ini, di mana sebelumnya itu sudah kita lakukan sosialisasi pertama bagi dosen-dosen juga, cuman ada beberapa yang perlu kami tambahkan juga. Yang pertama itu sebelumnya itu kan pendaftarannya itu dilakukan sampai dibuka sampai tanggal 5 Juni. Namun karena diperpanjang itu sampai tanggal 12 Juni tahun 2022. Jadi untuk itu kita sepakat untuk mensosialisasikan juga kepada dosen dan kepada mahasiswa. Jadi bukan untuk hanya dosen Bapak Ibu, ikut juga kita lakukan kepada mahasiswa, dan mahasiswa tadi sesi pertama sudah kita lakukan. Nah, jadi sama seperti yang disampaikan oleh Bapak Kaprodi tadi, bahwasanya saat ini yang dibuka itu adalah Kampus Mengajar Angkatan ke-4 tahun 2022 yang diturunkan dari program kegiatan Kampus Merdeka. Nah, jadi untuk Kampus Merdeka ini ada beberapa kegiatan yang ditetapkan untuk diikuti oleh dosen dan untuk mahasiswa. Jadi kali ini kita fokuskan itu yang namanya adalah kampus mengajar. Jadi kampus mengajar itu ada di kegiatan yang nomor 3 Bapak Ibu, mengajar di sekolah. Nah, jadi di mengajar di sekolah inilah dia program dari kampus mengajar yang sudah saat ini sampai angkatan ke-4, berarti sudah 4 tahun berjalan ya, angkatan ke-4. Nah, jadi di sini Bapak Ibu perlu kita pahami kenapa harus disolusikan kepada dosen-dosen kita, karena selain dari mahasiswa, dosen juga dibebankan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi kalau hanya mahasiswa yang mendaftar, dosen DPL-nya itu tidak ada, ya sama aja mahasiswa kita itu juga tidak akan diterima atau tidak lolos. Jadi sangat keterhubungan Bapak Ibu dari mahasiswa-mahasiswa program studi kita masing-masing. Nah, karena mahasiswa kita paksakan semua kalau bisa mendaftar semua, tapi kalau dosennya juga mendaftar tidak ada, ya sama aja. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu, supaya sama-sama kita mendukung program ini yang sudah disediakan, kita mendaftarkan diri, untuk hasil lolos atau tidaknya nanti itu sama-sama kita lihat. Nah, jadi ada manfaat bagi perguruan tinggi juga dan untuk dosen. Ya, untuk dosen itu juga di mana dia memberikan ruang pengabdian, tentunya berupa pengabdian penerapan berbagai kajian, inovasi, dan kreativitas yang dihasilkan dosen dalam peningkatan mutu pendidikan. Dan ada juga untuk bagi perguruan tinggi, yaitu sudah mendukung perguruan tinggi mencapai yang namanya IQ2-nya, yaitu mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian jadwal program kampus mengajar angkatan ke-4, untuk pengumumannya Bapak Ibu itu berakhir nanti di tanggal 12 Juni tahun 2022, dan seleksi itu dilakukan mulai tanggal 26 Mei sampai tanggal 30 Juni 2022, dan pengumumannya nanti itu di tanggal 5 Juli 2022. Pengumumannya di mana? Pengumumannya sama seperti yang sudah dipaparkan oleh Pak Hasanul tadi. Setelah kita mendaftarkan akun, kita lihatlah dia untuk pengumuman dan hasilnya itu dikirimkan melalui akun atau email kita. Ya, ini tanggal-tanggal pentingnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian syarat dosen pembimbing lapangan atau DPL itu syaratnya itu yang pertama, dosen aktif dari program studi S1 dan D3 atau D4, baik perguruan tinggi negeri ataupun swasta, dan kemudian program studinya sudah terakreditasi. Yang selanjutnya, melampirkan surat fakta integritas, dan kemudian memperoleh surat rekomendasi dari pimpinan perguruan tinggi. Jadi ini tadi yang disampaikan oleh Bapak Prudi tadi, bahwasannya ini yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Untuk surat rekomendasi, ya itu yang disediakan oleh kampus langsung, nanti bukan tinggal dikonfirmasi ke Prodi aja, nanti Prodi yang mengurus bagaimana untuk surat rekomendasi yang diminta. Yang Bapak Ibu siapkan itu adalah melampirkan surat fakta integritas. Nah, jadi ini Bapak Ibu isikan, kemudian nanti pakai materai 10.000, baru kita scan, baru kita upload melalui akun kita. Nah, dokumennya juga, template-nya ini sudah ada setelah kita login dengan akun kita nanti.
Nah, kemudian ini untuk syarat koordinator perguruan tinggi. Ini tentunya perguruan tinggi sudah menyediakan ini. Jadi mahasiswa, dosen, dan perguruan tinggi berperan juga di program kampus mengajar ini. Ya, Bapak Ibu, ini yang disiapkan oleh kampus kita. Dan selanjutnya ada beberapa kebijakan, mungkin kita bertanya-tanya kenapa di sebelum-sebelumnya ini sampai angkatan keempat baru ini kita laksanakan yang namanya mengikuti kampus mengajar ini. Ada beberapa kebijakan atau yang dihapus, yang dihilangkan dengan peraturan di sebelumnya. Yang sebelumnya itu bahwasannya yang pertama itu harus syaratnya perguruan tinggi itu harus terakreditasi. Jadi syaratnya itu harus terakreditasi, cuman untuk angkatan keempat itu sudah dihilangkan. Yang kedua juga yang sudah dihilangkan sekarang yaitu syarat akreditasi itu yang prodi B atau baik sekali diganti menjadi yang penting prodinya terakreditasi. Nah, inilah Bapak Ibu yang membuat mungkin ada dari Bapak Ibu dosen yang mencoba tahun lalu tapi tidak lolos, ya kemungkinan di syarat 1 dan kedua ini. Selanjutnya tugas dari DPL tadi sudah dipaparkan. Mungkin kita bertanya-tanya kalau kita nanti sebagai dosen ikut berperan di sini, bagaimana keterkaitan di STM Piliter Nusantara. Nah, jadi tugasnya itu yang pertama mendampingi mahasiswa bimbingan untuk bertemu dengan dinas dan sekolah. Ya, ini mendampingi. Nah, cuman nanti mendampinginya apakah strukturnya atau tidak, bukan. Kemudian melakukan sesi pendampingan mahasiswa selama program berlangsung, yaitu berupa komunikasi dengan tiap mahasiswa bimbingan itu 1 kali dalam seminggu. Nah, jadi ini bisa kita lakukan dia melalui apakah ada grup kita buat atau melalui dari Zoom untuk komunikasinya. Dan selanjutnya melakukan komunikasi dengan gurunya paling tidak 2 kali selama program dari guru dan sekolah dari mahasiswa kita tadi. Kemudian melakukan sharing session dengan seluruh mahasiswa bimbingan, yaitu 1 kali per 2 minggu memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa bimbingan dan kemudian memberikan rekomendasi untuk pengembangan diri mahasiswa bimbingan. Inilah tugas kita Bapak Ibu sekalian kalau kita mendaftar sebagai nanti kalau kita diterima sebagai dosen pembimbing lapangan. Ya, itu Bapak Ibu menambahkan aja sedikit kalau untuk cara pendaftarannya tadi sudah dipaparkan oleh Pak Hasanul, tapi kalau misalnya Bapak Ibu yang ada kendala di pendaftaran bisa sama-sama kita diskusikan. Saya rasa itu aja Bu Agustina yang saya tambahkan dari hasil yang sudah dipaparkan oleh Bapak Hasanul sama Pak Rodari. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih kepada Pak Prikles yang telah menambahkan materi tentang dosen pembimbing lapangan hari ini. Selanjutnya kita kembali ke sesi diskusi. Tadi Pak Adli nggak jadi bertanya ya Pak Adli karena hilang tiba-tiba. Nah, sekarang kepada Pak Adli kami persilakan Pak, mungkin ada yang mau ditanyakan. Ada ketinggalan mungkin dari pembicara oleh Pak Hasanul Fahmi tadi, karena tadi ada di pendaftarannya itu kan Bapak Ibu bisa dilihat ada mengunggah file ataupun bentuk PDF itu tentang pengalaman pembimbing mahasiswa di kegiatan luar kampus atau pengabdian masyarakat. Nah, itu apakah perlu di-upload atau bagi Bapak Ibu sekalian? Mungkin saja. Baik Pak, mungkin bisa saya ulangi. Di situ kan ada pilihan apakah wajib diupload atau tidak untuk pengalaman pembimbingan mahasiswa di kegiatan luar kampus atau pengabdian masyarakat. Mungkin bisa dibantu dijawab oleh Pak Prikles atau Pak Roy Fandri. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Mungkin nanti ditambahkan oleh Pak Prikles. Kalau ada di sana syarat pengalaman membimbing mahasiswa atau pengabdian seperti itu opsional Pak, tidak harus, tetapi mungkin itu menjadi sebuah pertimbangan nanti kepada tim NBKM untuk sebagai nilai tambah kalau umpamanya kita memenuhi syarat sebagai atau lulus diterima sebagai DPL nanti Pak. Jadi itu boleh ditambahkan, boleh juga tidak. Demikian Pak, mungkin ditambahkan oleh Kapolri yang lain.
Oke, baik Pak. Baik, Pak terima kasih. Adli, mungkin yang di sini Pak ya, yang bagi Pak ya. Ya, benar, Pak Freckles. Ya kan, Pak Adli. Ya. Mungkin di sini yang dikatakan pengalaman pembimbingan mahasiswa di kegiatan kemudian pengabdian masyarakat. Nah, jadi seperti kalau misalnya ini opsional nggak wajib ya, nggak wajib karena di sini tidak ada tanda bintang merah. Tapi kalau misalnya mau kita buat pun, contoh di sini yang paling berperan itu contoh yang biasanya pengalaman membimbing mahasiswa di kegiatan luar kampus atau strip pengabdian masyarakat. Nah, contoh pengabdian masyarakat tentunya bisa kita buat. Jadi kalau yang menurut yang saya buatkan dan sesuai dengan konsultasi dengan yang sudah pernah lolos, dibuat di pengabdian masyarakat itu hanya bentuk data aja Pak. Misalnya dibuat data kita di atas, misalnya nomor, kemudian judul PKM, kemudian tahunnya. Nah, kemudian keterangannya apakah dia pengabdiannya itu misalnya di sekolah ini gitu. Tapi kalau bisa dia yang berbaur di sekolah-sekolah judulnya itu lebih menonjol Pak. Jadi misalnya kalau kita mau kita upload data riwayat untuk PKM, itu Pak yang kita upload aja di sini. Jadi bentuk tabel aja, misalnya nomor, kemudian tahun, kemudian judul PKM-nya, kemudian lokasinya di mana. Itu aja kita rekap Pak. Gitu. Berarti Itu Pak. list dari PKM kita ya Pak ya bersama mahasiswa dan yang sebaiknya itu di apa namanya ruang lingkup sekolah gitu Pak ya? Ya Pak, di pengalaman ini. Kalau misalnya untuk SK-nya nggak perlu Pak ya berarti ya? Tidak Pak, hanya pengalamannya aja Pak. Data-datanya itu tahunnya, judulnya, keterangannya di mana, itu aja yang diperlukan. SK-nya tidak perlu. Baik Pak, mungkin saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih Pak Freckles. Oke, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Adli dan juga terima kasih kepada Pak Freckles dan Pak Roy yang telah membantu menjawab. Untuk selanjutnya, mungkin ada pertanyaan dari Pak Erwin, Pak. Ada yang ingin didiskusikan lagi, Pak? Atau dari Ibu Anita atau dari Pak Awaludin? Kemarin kan Pak Awal sudah ikut ya Pak di sesi pertama. Gimana Pak? Sudah jadi mendaftar Pak Awal? Belum Ibu, belum. Belum ya Pak ya? Ada kendala Pak? Izin bertanya Ibu Agustina. Iya Pak, silakan Pak. Yang masih jadi pertimbangan dari saya itu cuma satu aja. Tadi masalah penilaiannya tadi ada di penilaian akhir. Itu untuk pelaporan atau penilaian akhir itu dia berbentuk jurnal kah atau berbentuk bukti-bukti kegiatan yang harus kita lampirkan di akhir. Hanya itu aja Bu Agustina, terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Saya ulangi kembali pertanyaannya. Apakah nanti laporannya itu apakah dalam berbentuk jurnal atau laporan yang seperti apa ya Pak? Oke, mungkin bisa dibantu jawab oleh Pak Fahmi atau Pak Freckles kembali di sini. Atau Pak Roy mungkin. Halo, ini bisa kedengaran suara saya atau jaringan saya ini yang macet-macet? Saya bantu jawab ya untuk Pak Awaludin. Ini saya screen lagi ya Pak Awal. Nah, jadi kalau kita sudah mendaftar, Bapak Ibu, ini izin saya screen dulu. Nah, jadi setelah kita mendaftar Bapak Ibu sekalian di sini, jadi untuk pelaporan yang diberikan itu, ya, ini langsung ke pelaporan yang ditanya ke Pak Awal ya. Bentuk pelaporannya nanti ada di sini, Pak. Jadi di sini kita sudah melakukan, jadi misalnya kalau sudah berhasilnya dia diterima atau lolos, nah berarti bentuk laporannya nanti ada di login Spada. Ada login Spada ini, disinilah nanti kita laporkan dia bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama ini.
Nah, misalnya kalau saya klik login sepadanya, Pak, itu masuk ke sini. Ya. Jadi di sini nanti ada beberapa pilihan yang akan diberikan sama kita untuk presensi, ada juga di sini. Ya. Nah, jadi ini akan aktif nanti setelah kita itu apakah berhasil diterima atau tidak. Jadi ada langsung di sini, Pak. Di akun kita pribadi masing-masing nanti ada disediakan namanya login sepada. Jadi dari sini kita mengupload laporan-laporan kita nanti setelah kita diterima sebagai dosen pembimbing lapangan. Seperti itu Pak Din, di akunnya ini Pak. Halo Pak Awaludin. Halo Pak Awal. Bagaimana Oke. Pak? Oke, bertahan aja lah, mudah-mudahan lulus gitu ya. Nanti akan terbuka bagaimana laporan request ya. Bentuk cepat sudah. Kita juga Baik Pak, ini jaringan saya ini putus-putus, jadi suara Pak Awal tadi kurang jelas. Berarti sudah ya Pak? Sudah terjawab ya Pak? sudah Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Pak Awaludin. Kepada Bapak Ibu dosen yang lain, kami persilakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan mengenai dosen pembimbing lapangan kampus mengajar. Ada lagi Bapak Ibu dari Ibu Ersika atau dari Ibu Anita, dari Bapak Ibu yang lain? Loh, ini udah ada mahasiswa yang gabung ini. Karena nanti jam 4 akan ada sosialisasi kembali kepada mahasiswa mengenai kampus mengajar ini. Baiklah, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, kita tutup saja kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir dan meluangkan waktunya untuk mengikuti acara sosialisasi MBKM dosen pembimbing lapangan angkatan 4 tahun 2022. Besar harapan kami kepada Bapak Ibu dosen agar kita semua dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini dalam hal juga memajukan Pelita Nusantara. Dan terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Ada Bu Murni selaku Ketua STMIK Pelita Nusantara, ada Ibu Sulin selaku Ketua LPM, dan kepada Bapak Ibu Prodi dan Bapak Ibu Sekretaris Prodi yang juga hadir pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak, dan sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dosen STMIK Pelita Nusantara. Selamat sore dan salam sehat semuanya. Selamat sore Bu. Selamat sore Pak Awal, selamat sore Pak Erwin, selamat sore Ibu Ersika, Ibu Yulia. Ini ada tambahan Ibu Noah. Agustina, saya baru buka di Sepada itu ada program Hibah Sepada, ada 2 buah macam, program bantuan inovasi modul digital dan program bantuan pembelajaran daring kolaboratif. Itu bisa diapakan tuh Bu? Pokoknya banyak kali bantuan Sepada Bu. Oke, baik Pak Awal, terima kasih untuk masukan dan sarannya Pak. Oke. Sehat selalu ya Pak Awal. Terima kasih Bu Agustina. Kok saya aja Bu ya, Pak Fahmi kok nggak diapain, terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat sore semuanya. Kita sudah boleh live ya Bapak Ibu, karena untuk sesi selanjutnya kami juga ingin melakukan
sosialisasi mengenai MBKM ini kepada mahasiswa. Masuk sosialisasi.